Mangrove Camp Blue Forest Bontomanai dibuka Camat Labakan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara Mangrove Camp saya buka secara resmi. Pangkep, Sulawesi Selatan, KLTV Indonesia. Mangrove Camp Blue Forest Desa Bontomanai, Kecamatan Labakan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pada hari Sabtu, Minggu 26 sampai 27 Juli tahun 2025, dibuka Camat Labakan, Bahri, SE, MM. Di pesisir pantai Tanah Rajait, Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025. Perhelatan dengan mengusung tema, Mangrove Mood, bersama Mangrove Membangun Pesisir Tangguh, akan melakukan merambah rehabilitasi mangrove, bersih pantai, penampilan budaya, sering sesak dan workshop. Pakai alat, dia ada alat bantu, ada bambu. Itu kemarin waktunya saya koordinasi dengan BP, banyak sekali bambu yang mau pakai. Karena kenapa? Itu setiap satu pohon ada alat bantunya. Kalau ini kayaknya tidak ada pakai alat bantu. Aksi Mangrove Camp melibatkan aktivis Blue Forest, kelompok mahasiswa KKN, para relawan yang terdiri dari segenap unsur pemuda, Karang Taruna, aparat, perangkat desa serta Babinsa. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Camat Labakan Bahri, perwakilan Koramil, Kepala Desa Haji Erwin, Rio Ahmad selaku Direktur Yayasan Hutan Biru Ada, Ahzan Nur Iman Project Manager Program Respirasi, Yusran Mitra dan praktisi Ecobrik Makassar. Bontomanai. Jadi Bontomanai menjadi salah satu ikon pelaksanaan internasional Mangrove Day di tahun 2025. Meskipun idenya ini muncul ketika lagi berteduh hujan-hujan. Jadi waktu itu kami lagi ada pelatihan, tiba-tiba berteduh hujan, semua. Dalam sambutannya, Ahzan Nur Iman harapkan dengan adanya program yang kami lakukan di Desa Bontomanai, dapat membantu alternatif mata pencaharian bagi masyarakat di Desa Bontomanai. Sementara, Kades Haji Erwin berharap kegiatan ini bisa berlanjut, namun itu juga menjadi tantangan saya pribadi, dan teman-teman akan bagaimana itu menjadi support kita untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Sedangkan Camat Bahri mengapresiasi Blue Forest yang luar biasa dan Kades Bontomanai juga luar biasa, dengan terwujudnya kegiatan ini kiranya semua pihak agar dapat berkolaborasi dan bersinergi juga memberikan support kegiatan ini semoga berlangsung baik dan sukses. Direktur Blue Forest Rio Ahmad, Blue Forest memperingati Hari Mangrove Sedunia 2025 dengan tagline, Mangrove Mood, sebuah kampanye yang merayakan kecintaan terhadap mangrove dari berbagai suasana hati. Lewat pendekatan ini, kami ingin menegaskan pentingnya peran emosional dan kolektif masyarakat dalam menjaga ekosistem mangrove yang tersisa dan memulihkan kawasan yang telah rusak. Karena menjaga mangrove bukan hanya soal konservasi, tapi soal masa depan kita bersama, ujarnya. Menurutnya perayaan ini tidak hanya menjadi momentum refleksi, tetapi juga ajakan terbuka untuk menjadikan mangrove sebagai bagian dari percakapan sehari-hari baik di tingkat lokal, nasional hingga global. Persiapan turun aksi dipandu oleh Sapri sebagaimana agenda yang disampaikan bahwa pada hari ini akan melakukan pembersihan pantai sepanjang 600 meter, pembersihan sampah dan pemilahan sampah serta penanaman mangrove. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Tim Liputan KLTV Indonesia, Muhammad Ruslan, mengabarkan. Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap tanggal 26 Juli. Sebenarnya peringatan ini belum terlalu lama ya, baru dirayakan serentak di seluruh dunia tahun 2016 karena UNESCO baru tetapkan di 2015. Jadi kita serentak mungkin baru 10 tahunan ini ada perayaan Hari Mangrove, namanya Hari Mangrove Sedunia tanggal
26 Juli. Dulu kenapa ini dirayakan karena banyak aksi penyelamatan mangrove di seluruh dunia itu dilakukan oleh banyak pihak. Tapi di 1998 ada kejadian salah satu aktivis di Ekuador itu meninggal dunia karena pada saat melakukan perjuangan konservasi mangrove. Dan kenapa di tanggal 26 Juli itu kenapa 26 Juli ditetapkan sebagai Hari Mangrove, dan hari ini kita juga hadir kembali memperingati Hari Mangrove Sedunia tanggal 26 Juli. Kami Pak dengan di Desa Bontomanai ini kiranya. Iya, kenapa Bontomanai kita pilih? Sebenarnya Blue Forest mengangkat ini tema mangrove mood. Jadi mangrove mood itu artinya apa ya? Bagaimana kita merayakan mangrove dengan segenap apapun mood, apapun perasaan di mangrove mood. Jadi apapun, kebetulan Blue Forest ini ada di wilayah kerjanya di 9 provinsi, masing-masing beda-beda kondisinya, masing-masing beda-beda moodnya orang merayakan. Jadi kenapa di Bontomanai kita lagi mau merayakan bagaimana mangrove yang tersisa, yang masih ada ini, karena mangrove kan semakin sedikit Pak, mangrove semakin sedikit, tapi kita jaga sama-sama moodnya, kita menjaga moodnya dengan senang hati menjaga, sekaligus juga buat mangrove yang sudah tidak ada di tempatnya atau rusak, itu moodnya kita memperbaiki, memulihkan. Jadi kenapa mangrove mood kami angkat, karena ya, ini terkait perasaan individual yang berusaha kita angkat menjadi aksi kolektif, aksi bersama untuk melindungi ataupun memulihkan. Ini ada pesan ke masyarakat di desa ini. Iya, untuk Desa Bontomanai dan pesisir Sulawesi Selatan terutama yang mangrove-nya sebagian besar sudah jadi tambak. 30-40 tahun yang lalu hampir semua tambak kita itu mangrove. Tapi sekarang sebagian besar dirubah jadi tambak. Termasuk di Bontomanai ini, angka paling besar di wilayah tambak. Kehadiran mangrove bukan lawan dari tambak, begitu ya, tambak bukan lawan dari mangrove. Harapan kami itu lebih besar bagaimana dua mangrove maupun tambak itu bisa hadir secara bersamaan, karena dua-duanya penting untuk sumber penghidupan. Hanya saja apakah seimbang, itu yang perlu kita lihat secara jumlah. Saat ini memang mangrove tak semakin sedikit. Dulu Sulsel punya 110.000 hektar, 120.000 hektar. Sekarang tinggal 10 hektar mani, 10% mani, termasuk di Pangkep. Jadi upaya ini bagaimana upaya menghadirkan ekosistem pesisir yang sehat dengan menghadirkan kembali mangrove di sekitar wilayah tambak, dan juga tambak tetap dikelola secara berkelanjutan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah nonton di channel KLTV Indonesia. Dukung channel kami dengan subscribe, like dan share. Dapatkan berita update terbaru di KLTV Indonesia.